Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan analisis kami, yaitu analisis hubungan angka harapan hidup dan tingkat penyelesaian pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia. Adapun anggota kami, yaitu saya sendiri, Ahmad Alfianto, Yusri Bahri, Nur Hayati Silaban, Nabila Hasnifa Awalia, Ukti Nurul Insaniah. Adapun latar belakang kami, yaitu pembangunan adalah suatu proses dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan yang baik mencakup berbagai perubahan berdasarkan status sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional. Selain mengajarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapat, dan program pengentasan kemiskinan. Indeks pembangunan manusia atau IPM adalah pengukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pembangunan dalam pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Ada 3 dimensi pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Dari permasalahan di atas, kami melakukan analisis sejauh mana hubungan angka harapan hidup dan tingkat penyelesaian pendidikan pemuda di Indonesia terhadap indeks pembangunan manusia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana hasil analisis korelasi antara indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup jenis kelamin perempuan, angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki, dan penyelesaian pendidikan pemuda di Indonesia lulusan jenjang SMA atau sederajat, apakah dari variabel X dan Y berkorelasi. Bagaimana model regresi berganda dari variabel independen dan dependen, serta analisis variabel mana yang paling signifikan. Variabel bebas apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka secara umum penelitian ini mempunyai tujuan untuk yaitu mengetahui hasil analisis korelasi antara indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup jenis kelamin perempuan, angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki, dan penyelesaian pendidikan pemuda di Indonesia lulusan jenjang SMA atau sederajat, apakah dari variabel X dan Y berkorelasi. Mengetahui model regresi berganda dan dari variabel dependen dan independen, serta analisis variabel mana yang paling signifikan. Mengetahui variabel bebas apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Statistika deskriptif. Yang pertama adalah rata, yang kedua adalah standar deviasi, yang ketiga standar deviasi, yang keempat varians, yang kelima jumlah, yang keenam min, 7 max, yang ke-8 median. Analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik, misalnya tinggi dan berat. Karena itulah jenis analisis khusus ini berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antar variabel penelitian. Ada 3 metode korelasi sederhana, di antaranya Pearson correlation, Kendall-Tobbe, dan Spearman correlation. Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan. Nilai korelasi 0,010 sampai 0,199, tingkat hubungan sangat lemah. 0,2 sampai 0,399, tingkat hubungan lemah. 0,4 sampai 0,599, tingkat hubungan cukup kuat. 0,6 sampai 0,79, tingkat hubungan kuat.
0,8 sampai 1, tingkat hubungan sangat kuat. Jika nilai korelasi mendekati angka 1, maka hubungan korelasinya semakin kuat atau variabelnya semakin memiliki hubungan yang kuat. Penentukan hipotesis. Yang pertama, H0. Tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Yang kedua ada HI. Ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Kriteria pengujian. Jika P value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika P value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Ada 3 metode korelasi sederhana, diantaranya Pearson correlation, Kendall-Taube, dan Spearman correlation. Pearson korelasi. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel secara linear. Berikut rumus untuk mencarinya. Korelasi peringkat Kendall. Kendall adalah tes non-parametrik yang mengukur ketergantungan antara dua variabel. Berikut rumus untuk menghitungnya. Korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara dua variabel. Berikut rumus untuk menghitungnya. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Macam-macam analisis regresi. Yang pertama linear dalam parameter. Yang kedua sederhana atau simple, hanya satu peubah penjelas X. Yang ketiga berganda atau multiply, lebih dari satu peubah penjelas X. Analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana menggunakan satu variabel independen X untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dengan variabel dependen Y, atau digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Analisis regresi linear berganda. Analisis berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Ini digunakan untuk ketika ingin memprediksi nilai variabel dependen atau variabel target atau kriteria berdasarkan nilai dua atau lebih variabel bebas atau variabel prediktor atau penjelas. Regresi berganda memungkinkan Anda untuk menemukan kecocokan secara keseluruhan atau varians dijelaskan dari model dan kontribusi relatif dari masing-masing prediktor untuk total varians dijelaskan. Berikut rumus hitungnya. Persamaan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi berganda menggambarkan hubungan linear antara variabel respon Y dan dua atau lebih variabel prediktor bentuk umum, dan persamaan regresi berganda adalah ada rumusnya di bawah, dan di mana Y prediksi nilai Y dan beta estimator koefisien model. Uji signifikasi parameter regresi. Uji signifikasi parameter regresi, uji model dilakukan untuk memeriksa peranan variabel prediktor terhadap variabel respon secara serentak atau keseluruhan. Uji serentak atau uji F.
Uji F atau uji serentak adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersamaan sama serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F atau yang biasa disebut dengan analisis of variant ANOVA. Pengujian ANOVA atau uji F bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat tingkat signifikasi atau dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Menentukan hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan. HI terdapat pengaruh yang signifikan. Kriteria pengujian p-value kurang lebih besar 0,05 maka H0 diterima. P-value lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak. Kriteria pengujian F hitung. F-value lebih kecil F tabel maka H0 diterima. F-value lebih besar F tabel maka ditolak H0. Uji parsial, uji T. Uji uji parsial atau uji T. Uji signifikan parsial uji T disebut juga sebagai uji signifikasi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Penentuan hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. HI terdapat pengaruh X terhadap Y. Kriteria pengujian p-value. P-value lebih besar 0,05 maka H0 diterima. P-value lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak. Kriteria pengujian t-value. T-value lebih kecil T tabel maka H0 diterima. T-value lebih besar T tabel maka H0 ditolak. Bab deskripsi data. Pada analisis ini, kami menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menurut Provinsi tahun 2018 sebagai variabel respon Y, kemudian data angka harapan hidup atau AHH menurut jenis kelamin perempuan X1, angka harapan hidup atau AHH menurut jenis kelamin laki-laki X2, dan tata tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA atau sederajat X3. Analisis kami dibantu dengan software Minitab dan Excel. Untuk sumber data yang kami gunakan pada analisis ini adalah data sekunder. Sumber data diambil dari website Badan Pusat Statistik. Data yang kami pakai adalah data tahun 2018. Untuk variabel penelitian, yang pertama, variabel independen. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau jadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun negatif. Variabel independen yang kami gunakan pada analisis ini sebagai variabel X1, X2, dan X3, di mana variabel X1 adalah satu angka harapan hidup menurut jenis kelamin perempuan. X2 adalah angka harapan hidup menurut jenis kelamin laki-laki, dan X3 adalah tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA atau sederajat. Yang kedua, ada variabel dependen. Variabel terikat variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadikan akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan pada analisis ini adalah Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi tahun 2018 sebagai variabel Y. Berikut ini merupakan visualisasi data pada gambar di atas. Scatter plot Y, X1, X2, dan X3 memiliki derajat korelasi lemah
yang tidak membentuk garis secara simetris tetapi memiliki hubungan yang linier dan positif antara variabel Y dan X1, X2, X3. Berikut adalah deskriptif statistiknya. Lalu lanjut ke analisis korelasi, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier antara indeks pembangunan manusia menurut provinsi tahun 2018 dan angka harapan hidup menurut jenis kelamin perempuan dan laki-laki, serta tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA atau sederajat. Berikut hasil uji korelasi antar dua variabel. Lalu berdasarkan tabel diketahui bahwa uji korelasi variabel Y terhadap variabel X masing-masing prediktor pada level signifikan 0,05 didapatkan p-value kurang dari 0,5. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Y dan X dan dapat dikatakan tolak H 0 karena p-value kurang dari p-tabel. Lalu dari hasil korelasi nilai korelasi Y, X1 adalah 0,783. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan Y dan X1 memiliki tingkat hubungan kuat. Hasil nilai korelasi Y, X2 adalah 0,784. Dapat disimpulkan Y dan X2 memiliki tingkat hubungan kuat. Hasil korelasi Y, X3 adalah 0,826. Yang dapat disimpulkan Y dan X3 memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Analisis regresi, model regresi berganda. Model regresi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan antara variabel independen dan dependen. Berikut ini merupakan hasil uji asumsi residual, hasil dari model regresi, uji parsial, dan uji serentak. Uji asumsi residual merupakan uji untuk syarat-syarat suatu data tidak dikatakan bias, sehingga permodelannya dapat dipertanggungjawabkan. Asumsi terpenuhi jika residualnya identik, independen, dan residualnya berdistribusi normal, atau IIDN. Uji residual identik. Uji ini digunakan untuk melihat kesamaan dari variansi residual. Dikatakan identik apabila variansi responnya sama dengan errornya. Berikut ini adalah scatter plot hasil uji residual identik. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa data homogenitas atau identik karena tidak terdapat pola tertentu. Uji residual identik. Ruang atau korelasi pada ujian error itu sendiri. Pengambilan keputusan uji autokorelasi adalah jika hasil uji DW kurang dari DL atau lebih dari 4 kurang DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika hasil dari uji DW terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika hasil dari uji DW terletak antara DL atau DU, atau di antara 4 kurang DU atau 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan. Berikut hasil analisis uji residual independen menggunakan uji autokorelasi. Didapatkan nilai DL 1,2707 dan nilai DU 1,6519. Dari tabel Durbin-Watson, DW dapat disimpulkan bahwa DW terletak antara DU dan 4 kurang 1,69894, hasilnya itu 2,30106, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Residual berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat dari gambar di atas, disimpulkan bahwa p-value lebih besar dari alpha 0,5, maka tolak H0. Jadi variabelnya terdistribusi karena cukup bukti. Berikut ini adalah tabel hasil dari uji analisis regresi linear berganda. Didapatkan persamaan Y sama dengan 31,2
minus 4,19 X1, positif 4,81 X2, positif 0,2152 X3. Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai dari masing-masing. Artinya, jika variabel X1 bertambah satu satuan dan variabel X2 konstan atau sama dengan 0, maka nilai variabel Y-nya bertambah min 4,19 satuan. Jika variabel X1 konstan atau sama dengan 0, maka variabel X2 bertambah satu satuan, maka nilainya bertambah 4,81 satuan. Jika variabel X2 konstan atau sama dengan 0, variabel X3 bertambah satu satuan, maka nilainya bertambah 0,2152 satuan. Jika variabel X1, X2, dan X3 konstan atau sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 31,2. Berikut ini adalah hasil tabel dari model sumarinya. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan dari hasil R-square-nya sebesar 88,36%. Dikatakan bahwa X1, X2, dan X3-nya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya 12,8% dipengaruhi oleh variabel dari persamaan regresi yang dari variabel lain yang tidak teliti. R-square adjustment-nya 87,20%. Dikatakan variansi sampel Y dapat dijelaskan dari X1, X2, dan X3. Uji sentak atau uji F itu gunanya untuk melihat apakah variabel dependen secara bersama-sama serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut ini tabel hasil dari uji serentak. Berdasarkan tabelnya didapatkan F-table sebesar 2,911. Disimpulkan bahwa F-value X1 kurang dari F-table, maka angka harapan hidup perempuan X1 tidak memiliki pengaruh bermakna terhadap indeks pembangunan manusia, Y. Dan F-value X2 lebih besar dari F-table, maka angka harapan hidup laki-laki memiliki pengaruh bermakna terhadap indeks pembangunan manusia, Y. Berikut ini hasil dari uji ANOVA-nya. Berdasarkan tabelnya, nilai signifikan X terhadap Y yang dihasilkan dari uji F atau ANOVA sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi 0,00 lebih kecil dari nilai alfa 0,05 dan nilai F-value lebih besar dari F-table 228,84 lebih besar dari 2,911, yang berarti variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y, dan dari rata-rata ketiga variabel X tersebut berbeda secara signifikan. Uji parsial atau uji T disebut juga sebagai uji signifikasi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari uji T-nya. Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil uji koefisien masing-masing variabel. Hasil uji variabel X1 nilai P-value lebih dari 0,05. Disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hasil uji variabel X2 nilai P-value-nya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak signifikan terhadap variabel Y. Dan hasil uji variabel X3 nilai P-value-nya lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan bahwa X3 signifikan terhadap variabel Y. Dengan nilai tabel 2,0395 disimpulkan pada T-value pada tabel X1 lebih kecil dari T-tabel, maka bermakna tidak terdapat pengaruh angka harapan hidup berjenis kelamin perempuan X1 terhadap indeks pembangunan manusia Y. Pada T-value X2 lebih kecil dari T-tabel, maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh angka harapan hidup yang berjenis kelamin laki-laki X2 terhadap indeks pembangunan manusia. Dan pada T-value X3 lebih besar dari T-tabel, yang artinya terdapat pengaruh tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA atau sederajat terhadap indeks pembangunan manusia. Karena nilai VIF-nya
X1 dan X2 lebih dari 10, artinya adanya kolerasi atau hubungan antara kedua variabel X1 dan X2, variabel bebasnya. Dan tidak ada korelasi antara X1 dan X2 terhadap X3. Berikut simulasi prediksinya. Adapun pada bagian ini akan disimulasikan bagaimana prediksi nilai variabel dependen dengan menggunakan permisalan nilai-nilai dari variabel independen. Simulasi prediksi 1 dengan model regresi 1, di mana X1-nya 0, X2-nya 0, dan X3-nya 0. Didapatkan persamaan Y sama dengan 31,2 minus 4,19 dikali 0 ditambah 4,81 dikali 0 ditambah 0,2152 dikali 0. Didapatkan hasil Y-nya 31,2. Artinya nilai akhir indeks pembangunan manusia adalah 31,2 atau Y estimate-nya sebesar 31,2. Kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, indeks pembangunan manusia memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel X1, angka harapan hidup berjenis kelamin perempuan, angka harapan hidup berjenis kelamin laki-laki, X2, dan penyelesaian pendidikan pemuda di Indonesia lulus jenjang SMA atau sederajat, variabel X3. Penyelesaian pendidikan pemuda di Indonesia lulusan jenjang SMA atau sederajat X3 merupakan variabel yang mempunyai tingkat hubungan yang paling kuat terhadap indeks pembangunan manusia atau variabel Y. Kesimpulan yang kedua, model regresi yang diperoleh Y sama dengan 31,2 minus 4,19 X1 ditambah 4,81 X2 ditambah 0,2152 X3, di mana jika variabel X1 bertambah satu satuan dan variabel X2 konstan atau sama dengan 0, maka nilai Y bertambah min 4,19 satuan. Jika variabel X1 konstan atau sama dengan 0, variabel X2 bertambah satu satuan, maka nilainya bertambah 4,81 satuan. Jika variabel X2 konstan atau sama dengan 0, variabel X3 bertambah satu satuan, maka nilainya bertambah 0,2152 satuan. Jika variabel X1, X2, dan X3 konstan atau sama dengan 0, maka nilainya sama dengan 31,2. Kesimpulan yang ketiga, penyelesaian pendidikan pemuda di Indonesia lulusan jenjang SMA sederajat atau X3 merupakan variabel yang signifikan terhadap variabel Y, indeks pembangunan manusia, dengan hasil uji nilai p-value lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari alfa, disimpulkan bahwa X3 signifikan terhadap variabel Y. Saran dari kelompok kami, pada hasil laporan analisis ini telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, kita harus memperhatikan beberapa komponen, yaitu pendapatan per kapita, angka harapan hidup, pendidikan, dan tingkat buta huruf. Saran yang dapat kami berikan adalah seharusnya pemerintah mengupayakan sebisa mungkin untuk menyediakan ruang belajar di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedalaman agar memudahkan anak-anak Indonesia untuk belajar dengan nyaman. Adapun pemerintah juga harus memperbarui sistem pendidikan sesuai dengan kondisinya yang ada. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.